Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat hari baru. Kiranya kabar baik menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara semua di hari yang Tuhan berikan ini. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan sebelum terlebih jauh beraktivitas menapaki hari ini. Mari kita bersama-sama mengisi hati kita, hidup kita dengan roti hidup, yaitu firman Tuhan itu. Masih dengan tema besar yang sama, apa saja yang menjadi penghalang pertumbuhan iman kita, yang menyebabkan iman kita itu tidak bertumbuh sebagaimana mestinya atau ada halangan di sana. Kita sudah belajar pelajaran yang pertama adalah ketika kita menjauhkan diri dari persekutuan, ketika kita abai dengan persekutuan, ketika kita menolak untuk menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Masih dari teks yang sama, yaitu Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 25. Sekali lagi untuk kita semua. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, atau sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Pelajaran yang kedua yang menjadi penghalang pertumbuhan iman adalah adanya keraguan-raguan. Thomas mau percaya, Thomas mau meyakini kebangkitan Yesus kalau ada syarat di sana, kalau kepuasan indrawinya itu terpenuhi, kalau ada pengalaman personal, memang tidak sepenuhnya buruk, kritis, sikap untuk harus menguji dan memastikan kebenaran adalah sikap yang positif. Namun demikian, tidak seharusnya seperti Thomas lakukan. Kenapa? Sekalipun pada waktu itu Thomas tidak hadir, tetapi ingatlah, bahwa ada kesaksian. Sekalipun belum ada bukti langsung dan pengalaman indrawi langsung, tetapi jangan lupa bahwa di sana ada banyak kesaksian yang menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa murid-murid yang lain bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Bukan hanya satu murid, tetapi para murid digunakan dengan kata jamak di sini. Murid-murid menceritakan pengalaman yang sama. Murid-murid punya pengalaman dan kesaksian yang sama tentang kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana mungkin Thomas meragukan murid-murid yang bersama-sama dengan dia selama 3,5 tahun? Bagaimana mungkin dia tetap tidak percaya akan berita kebangkitan yang disampaikan oleh saudara-saudara seiman mereka, oleh murid-murid yang sama-sama dalam satu perjalanan, dalam satu pembelajaran, dalam satu kelas, dalam satu pengalaman. Thomas di dalam konteks ini dia ragu-ragu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita belajar keraguan itu bisa menjadi sumber penyebab kita tidak bertumbuh di dalam iman. Tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara semua bahwa ketika ada keraguan, itu bisa menjadi celah yang dipakai oleh si jahat untuk mengguncang iman kita. Iblis tidak datang menghadirkan pernyataan itu salah, itu tidak boleh, tidak. Tetapi iblis menawarkan sesuatu yang membuat kita ragu. Ingat bagaimana Hawa jatuh dalam dosa? Iblis menyampaikan sebuah statement yang membuat Hawa ragu-ragu. Bukankah Tuhan berfirman bahwa semua buah di taman ini boleh kamu makan? Lalu kemudian Hawa mulai ragu. Tidak, hanya satu, yaitu buah pengetahuan yang tidak boleh dimakan. Semuanya boleh. Lalu kemudian kembali iblis menawarkan keraguan. Sesungguhnya yang terjadi adalah ketika kamu memakannya, kamu akan seperti Allah. Matamu akan terbuka, tahu yang baik dan yang jahat. Disitulah keraguan-raguan muncul. Dan ketika keraguan-raguan itu dibiarkan, itu yang menghambat iman dan kemudian menjatuhkan iman, menggugurkan iman sehingga jatuh di dalam dosa. Disinilah kita belajar pentingnya terus belajar percaya, meyakinkan diri kita tentang kebenaran yang sudah kita yakini. Jangan membiarkan keraguan-raguan itu bertumbuh dan berkembang. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk terus di dalam Yesus Kristus, kita bertumbuh dalam iman, jangan ragu-ragu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabda dan kebenaran-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur karena ada firman Tuhan. Berkat-Mu, pertolongan-Mu kiranya atas kami semua di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.